Gratifikasi disebut juga suap terselubung, hingga dianggap sebagai akar dari korupsi. Gratifikasi dapat mendorong pegawai negeri bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional. Di Indonesia, kasus korupsi masih menjadi kasus tertinggi. Data Anti-Corruption Clearinghouse menyebutkan bahwa dalam periode tahun 2014 sampai tahun 2018 terdapat 564 kasus penyuapan. Penolakan terhadap gratifikasi dan penyuapan dilakukan untuk mewujudkan good governance yang telah lama dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Pandemi COVID-19 menimbulkan perubahan pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan. Proses belajar mengajar menjadi terganggu, mengakibatkan siswa tidak dapat bersekolah seperti biasa, sehingga pembuat kebijakan harus menciptakan tatanan baru. Sekolah dilakukan sesuai Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Seorang ASN yang baik adalah yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengamanatkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik dan efektif kepada rakyat. Namun, masih terjadi banyak penyimpangan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pelayanan publik. Kasus penundaan berlanjut sebanyak 28,46%. Kasus penyimpangan prosedur sebanyak 21,72%. Tidak memberikan pelayanan sebanyak 16,97%. Penyalahgunaan wewenang sebanyak 8,23%. Salah satu cara mengatasi penyimpangan tersebut adalah dengan menerapkan nilai dasar etika publik, yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik atau ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal. Kompetensi komunikasi sebagai kompetensi utama pada institusi pemerintah yang berperan sentral dalam memberikan pelayanan publik, penyelenggaraan pembangunan yang didasarkan pada tercapainya tujuan negara. Pelayanan sipil dan publik yang dilakukan oleh para aparat birokrat pemerintah masih kurang maksimal dan masih jauh dari harapan para warga negara dan masyarakat umum. Salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat etika para aparat dalam melakukan komunikasi yang komunikatif. Melalui surat nomor C-20-30/5.103/4/99 tanggal 10 Juli 2020, BKN merilis hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN atau IPASN tahun 2019. Profesional ASN adalah nilai hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dari para ASN, baik yang bekerja pada lingkup instansi pusat maupun daerah. Dokumen yang diterima pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada awal Oktober 2020 ini menyampaikan bahwa nilai IPASN Provinsi pada 2019 berada pada kategori rendah. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dimaknai bahwa sebagian besar PNS Indonesia yang bekerja di lingkungan provinsi rentan tidak profesional.